Perkenalkan, nama saya Drusal Ignatius Moses Triadi, biasa dipanggil Moses. Saya merupakan staf mengajar di Universitas Jenderal Suprantoro. Saya juga aktif meneliti, di mana pada Mei 2020 kemarin saya juga merupakan top 50 peneliti Sinta, Ristek Brin, dan saya juga telah banyak menjadi reviewer di jurnal Elsevier, Springer, dan Hindawi. Di sini saya akan berbagi tips sukses memilih jurnal publikasi Scopus. Tips pertama yaitu membuka laman skema QCR. Nah, biasanya yang pertama kali kita lakukan adalah memilih jurnal ranking. Lalu nanti kita bisa pilih subjek area. Di sini karena saya computer science, saya pilih computer science. Subjek kategori nanti bisa dipilih salah satu. Nanti ada beberapa opsi penting seperti open access, region atau country, dan tipe. Nah, misalnya ini di sini subjek area computer science, ya, subjek kategori computer science miscellaneous, lalu all region atau all region or countries, lalu di sini only open access, ya. Di sini saya memilih yang open access, ya. Bedanya apa sih? Open access itu bisa diakses oleh seluruh pembaca secara publik dan tidak membutuhkan biaya lagi untuk mendownload artikel. Artinya jurnal kita bisa dibaca oleh khalayak yang lebih banyak. Next. Nah, di sini kita bisa melihat nama jurnal dan scope. Ya, kita pastikan nama jurnal dan scope. Di sini saya bisa berikan contoh sinyal processing. Dari nama jurnalnya saja sudah kelihatan bahwa ini sangat khusus. Indeksnya 125 dan dia sudah dari tahun 99 sampai dengan 2019, di mana dia punya kuartil Q1. Hijau ini Q1, ini Q2 ya, yang ini Q3. Nah, scope-nya sebatas di sinyal processing. Publishernya Elsevier. Dari nama jurnalnya, dari publishernya, sudah sangat terlihat bahwa ini akan susah ditembus. Sebaiknya kalau kita masih belajar menulis, jangan mencari jurnal yang nama jurnalnya itu khusus. Nama jurnal khusus walaupun mungkin kuartilnya kecil, Q3 atau Q2, dia mungkin bisa jadi lebih susah dibandingkan yang di atasnya, kuartil yang di atasnya. Ada contoh yang lain di sini, ini sama-sama Q1, bedanya di sini dia punya 3 kuartil ya, computer science, engineering, dan material science. Di material science dia Q2, ini Q1, ini Q1. Nama jurnalnya IEEE Access, artinya nama jurnal ini umum, lalu skopnya multidisiplin. Nah, ini sama-sama Q1, tapi karena skopnya multidisiplin, walaupun H-indeksnya 86, ini bisa dikatakan relatif lebih mudah dibandingkan dengan jurnal yang tadi. Karena jurnal yang tadi namanya juga sinyal processing, artinya sudah lebih khusus. Contoh lain misalnya di sini King's Out Computer Science and Information Science. Scope-nya dia juga punya sangat banyak, kuartilnya hanya computer science, ya. Publishernya King's Out University, tapi dia sebetulnya juga Elsevier. Boleh dikatakan kalau dari H-index ini lebih kecil daripada IEEE Access. Tapi memang H-index kuartil itu tidak menentukan 100%. Ya, tapi ini kita juga bisa melihat dari nama jurnal, H-index, kuartil, dan satu lagi gratis atau berbayar. Ya, jurnal yang gratis umumnya sedikit
tetap lebih ketat karena mereka mencari yang kualitas. Tapi itu tidak selalu, yaitu tidak bisa digeneralisasikan. Nah, jurnal King's Out ini adalah salah satu jurnal yang gratis 100% karena saya juga sudah mencobanya. Nah, ada contoh lain yang misalnya di sini ada jurnal Yayeng Computer Science. Ini dari Hong Kong, subjek areanya Computer Science juga. Skopnya di sini dia tidak dijelaskan ya. Jika tidak dijelaskan, kita bisa lihat pada homepage jurnalnya, H-indeksnya relatif lebih kecil dan kuartilnya lebih kecil. Di sini Q2, walaupun dia sempat Q1. Artinya di sini kemungkinan dia akan lebih mudah untuk ditembus lagi. Ya, semakin mudah untuk ditembus. Untuk kita yang masih pemula, sebaiknya kita mencari jurnal yang Q3 atau Q4 ya, dengan H-index yang tidak terlalu tinggi. Walaupun Q4 atau Q3, kalau publishernya misalnya Springer, ada juga publisher Springer atau Elsevier tapi Q3, dan nama jurnalnya itu khusus. Nah, kita tidak bisa mengejudge bahwa walaupun dia Q3, tapi proses reviewnya bisa jadi lebih alot dibandingkan dengan Q1 yang punya nama khusus. Prosesnya juga belum tentu lebih cepat, bisa jadi lebih lama. Nah, yang berikutnya, pastikan topik sesuai ya dengan jurnal yang dituju dan tidak out of scope. Ya, di sini saya kasih contoh, di sini ada jurnal King's Out. Ini topiknya ya, di sini ada the journal publish original original papers in the area but not limited. Artinya bisa selain yang ada disajikan di jurnal ini. Ini ada area precision, big data, lalu ada bioinformatik, terus sampai network protocol, ada juga network security, dan dia juga memiliki special issues. Nah, untuk special issue akan saya bahas di next video. Lalu lagi, selain kita lihat scope, ini yang lebih penting ya, yang lebih penting kita bisa searching pada jurnal tersebut topik yang ingin kita buat. Misalnya saya punya topik image steganografi, saya searching pada jurnal tersebut ada tidak. Saya searching ada 25 paper dengan topik steganografi. Artinya apa? Jurnal tersebut mau menerima paper dengan topik tersebut. Dan satu lagi, saya berikan saran, sebaiknya jika Anda mau submit paper ke sebuah jurnal dan dalam jurnal tersebut ada paper yang topiknya mirip, sebaiknya Anda bisa lakukan sitasi pada paper tersebut. Kenapa? Karena jika Anda membaca jurnal tersebut, melakukan sitasi, pastinya Anda pasti membaca dan melihat gaya selingkung. Nah, tentang gaya selingkung akan saya bahas lagi di next video. Dan ini akan menjadi salah satu bagian yang menarik atau nilai lebih untuk mempertimbangkan paper Anda. Next. Nah, kiraan lama review. Gimana kita bisa melihat lama review? Lama review itu tidak bisa dipastikan, walaupun sebuah jurnal mengatakan reviewnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi itu belum tentu. Belum tentu. Kenapa?
Karena ada juga jurnal yang tidak konsisten dengan pernyataan yang dia buat. Tapi memang ada beberapa jurnal yang konsisten. Nah, caranya gimana untuk melihat lama review? Yang paling mudah yaitu baca artikel info. Ini jika ada, karena tidak semua jurnal ada. Ya, dilihat pada bagian penerimaannya kapan, revisinya kapan, dan accepted-nya kapan. Dari penerimaan sampai accepted kita bisa perkirakan kira-kira proses reviewnya berapa lama. Selain itu kita bisa lihat banyaknya isu tiap tahun. Pilih yang setidaknya 4 isu atau lebih ya, karena biasanya lebih cepat. Semakin banyak isunya, berarti semakin dia membutuhkan banyak paper. Lalu baca lagi editorial board dan publisher. Nah, pengelola dari komunitas itu relatif lebih cepat dibandingkan universitas. Lalu yang keempat, idealnya lama review itu memang sekitar 1 hingga 3 bulan setelah editor mengirim ke reviewer. Nah, yang jadi masalah, kadang editor tidak langsung membaca paper kita dan mengirim ke reviewer itu dengan waktu yang sangat lama. Umumnya, jika saya mereview jurnal-jurnal Elsevier, itu sekitar 3-4 minggu. Sedangkan IEEE Access, pengalaman saya hanya diberikan waktu 7 hari. Dan setahu saya kalau tadi sebagai contoh IEEE Access itu waktu review sampai selesai bisa jadi 1 bulan itu sudah selesai jika Anda bisa melakukan revisi dengan cepat. Bahkan itu sudah bisa publish di bagian early publish. Ya, nah nanti early publish artikel in press akan saya bahas di next video. Nah, next. Nah, ini ada contohnya tadi kalau di jurnal King South, ini ada artikel infonya. Diterima 5 Oktober, revisinya 12 Desember. Ini dilihat revisi yang terakhir ya, dan accepted 14 Desember. Jadi jangan dilihat dia revisi sebentar langsung accepted. Ini revisinya berkali-kali. Ya, kebetulan pada paper ini saya melakukan revisi sampai revisi yang ketiga baru accepted. Oktober sampai Desember, 5 Oktober sampai Desember pertengahan, artinya Oktober, November 1 bulan, Desember 2 bulan, nah kurang lebih accepted 2 bulan lebih ya, total 3 bulan sudah publish. Dan kalau jurnal Elsevier itu terindeks Scopus dalam waktu yang sangat cepat sekitar 12 hari. Sudah 3 kali saya memiliki jurnal Elsevier itu sekitar 12-14 hari. Next. Nah, ini yang penting. Gratis atau berbayar. Nah, ini tergantung dari budget kita. Ya, biasanya kalau publikasi yang berbayar memang ada juga yang relatif cepat, tapi itu juga tergantung dari publisher. Nah, caranya gimana? Biasanya informasi gratis atau berbayar itu pada author information atau author guideline atau mungkin pada homepage itu sudah ada. Bisa searching pakai Ctrl F di sini, misalnya kata kunci charge, fee atau cost. Nah, di sini ya. Di sini this journal has no page charge. Nah, ini sudah ada penjelasannya walaupun page charge itu ada artinya apakah submit, apakah accepted, apakah publish. Ya. Nah, ini kadang yang membingungkan. Memang jurnal-jurnal Elsevier itu sebetulnya sebagian besar gratis, tapi memang tidak disebutkan secara eksplisit. Lalu ada jurnal lain contohnya yang ini IAYENG, page charge-nya sekitar $250 untuk 5 sampai dengan 20 halaman. Lebih dari 20 halaman $300. Ya, ini ada penjelasan seperti ini lebih jelas ya. Memang ada
ada paid charge ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin dari 6 hal ini Anda bisa memastikan ya, Anda bisa memilih jurnal yang tepat ya, yang tepat untuk tempat publikasi Anda, di mana Anda bisa memperkirakan jurnal yang cocok untuk publikasi Anda. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share.